bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the block. Tanah Papua tidak hanya dihuni oleh suku Dani, suku Asmat, tapi masih banyak suku lainnya yang berjumlah sekitar 260-an suku yang mendiami pulau ini. Salah satu suku asli yang mendiami tanah Papua adalah suku Bauzi. Disebut juga dengan Baundi, Bauri, atau Bauji. Namun, oleh Lembaga Misi dan Bahasa Amerika Serikat bernama Sumber Institute of Linguistics atau SIL, nama suku Bauzi dimasukkan ke dalam daftar 14 suku paling terasing. Bahkan Badan Pusat Statistik atau BPS Papua memasukkan suku Bauzi ini ke dalam daftar 20 suku terasing yang telah teridentifikasi. SIL merilisi data suku Bauzi mempunyai populasi sekitar 1.500 jiwa pada 1991. Menurut sejarah penyebarannya, berasal dari Waropen Utara yang kemudian menyebar ke selatan Danau Bira, Noyadi, dan Tangerang Neao. Dua daerah yang terletak di perbukitan Vanres Memberamo. Macam tak betul je budak ni. Luasnya hutan belantara, pegunungan, lembah, rawa, hingga sungai-sungai besar yang berkelok-kelok di sekitar kawasan Memberamo, membuat suku ini nyaris tidak bersentuh langsung dengan peradaban modern. Begitu terisolernya suku Bauzi dan tidak tersentuh kehidupan modern, sebagian laki-laki suku ini masih menggunakan cawat yang berupa selembaran daun atau kulit pohon yang telah dikeringkan lalu diikat dengan tali pada ujung alat kelamin. Juga memasang hiasan berupa tulang pada lubang hidung, dan sementara pada wanita mengenakan selembaran daun atau kulit kayu yang diikat dengan tali di pinggang untuk menutupi auratnya. Namun, pada acara adat dan penyambutan tamu, kaum prianya mengenakan hiasan di bagian kepala dari bulu kasuari dan mengoleskan tubuhnya dengan air sagu. Suku ini hidup pada taraf meramu, berburu, dan semi-nomaden atau berpindah-pindah. Karenanya, mereka membuat sejumlah peralatan seperti panah, tombak, parang, pisau belati, dan lain-lainnya untuk berburu. Prasejarah, terutama tradisi berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan, masih berlangsung hingga saat ini. Berburu masih termasuk sebagai kegiatan utama karena hewan buruan masih relatif melimpah. Suku Bauzi tergolong semi-nomadis yang secara penuh memanfaatkan ekosistem yang ada di daerah teritorinya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, berdasarkan marga dengan tempat tinggal yang sangat sederhana, yang mudah untuk dipasang dan dibongkar dengan cepat. Masing-masing marga menguasai suatu area sagu di dekat sungai. Aktivitas berburu, menangkap ikan dan beramu merupakan aktivitas yang dilakukan sepanjang tahun. Akan tetapi banyak spesies yang hanya tersedia secara musiman. Sebagai contoh, babi hutan diburu sepanjang tahun, sementara untuk kura-kura dan sejumlah spesies burung hanya pada musim-musim tertentu. Suku Bauzi suka memelihara anak babi hasil tangkapan. Beternak babi bukanlah termasuk aktivitas utama mereka. Babi diburu dan dibunuh di tempat bersama dengan beragam binatang-binatang berkantung seperti kanguru, bandikut, dan kuskus.
Berburu juga dianggap sebagai kegiatan untuk bertukar pengetahuan tentang alam dan mempelajari kebiasaan binatang serta melatih fisik untuk bisa bergerak dengan cepat. Suku Bauzi juga bertahan hidup dengan cara Berburu buaya. Buaya pada musim kering kebanyakan bersarang pada hamparan vegetasi terapung. Buaya diburu untuk diambil kulit dan dagingnya. Kulit buaya sangat mahal harganya. Kegiatan berburu buaya ini dilakukan pada malam hari. Berburu buaya secara tradisional memiliki ciri khas. Untuk menangkap buaya, beberapa pria harus menyelam. Alat yang dipakai hanyalah tali rotan. Suku Bauzi termasuk dalam Villa Papua Teluk Cendrawasih. Saat ini, generasi muda suku Bauzi yang tinggal di perkotaan lebih mengenal bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya. Mereka belum mengenal cara bercocok tanam dengan baik, sehingga mereka jarang makan sayur. Hal ini menyebabkan para ibu hamil, ibu menyusui, dan para balita mengalami kekurangan gizi. Meskipun mereka tidak pandai dalam bercocok tanam, tapi pengetahuan mereka akan dunia kesehatan tinggi, dan metode pengobatan setiap penyakit pun menggunakan tumbuh-tumbuhan hutan. You got me jumping like Pada perkampungan pemukiman, mereka membangun rumah-rumah gubuk berdinding kulit kayu dan beratap daun rumbia, dalam kurung daun sagu atau kulit pohon. Tempat hunian itu dibuat dengan bentuk rumah panggung. Nice. I remember when we still one. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this love. Promise we'll Terdapat dua cara untuk menuju Mamberamo Raya, yaitu dengan naik pesawat terbang kecil dari Bandara Sentani atau naik kapal perintis dari Pelabuhan Jayapura. Bagaimana cara suku Bauzi berkomunikasi jarak jauh? Adakah tiang, kabel, atau sinyal telepon? Bagi suku Bauzi yang tinggal jauh dari ibu kota Kabupaten Kasonaweja, mereka berkomunikasi memakai telepon hutan. Cara itu digunakan sejak zaman nenek moyang. Telepon hutan merupakan istilah untuk semacam pesan beranting, bersumber dari satu orang, disampaikan ke orang lain dengan cara berteriak keras. Rumah atau pondok tinggal di hutan terpencar dan saling berjauhan. Terkadang mereka sedang beraktivitas berkebun atau berburu. Cara ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan pada orang yang jauh tempatnya. Namun, setiap pesan yang disampaikan tentu saja bukan pesan rahasia. Jika seseorang menyampaikan pesan lewat telepon hutan, dapat dipastikan seisi hutan akan mengetahuinya. Kelebihan telepon hutan adalah ketika seseorang berteriak dengan ketinggian suara tertentu, suaranya akan bergema dan berkumandang di lembah atau dari tepi sungai ke hulu. Biasanya, suku Bauzi bertelepon hutan saat mencari teman atau anggota keluarganya yang berburu di hutan, atau saat mereka menyampaikan kabar ketika ada kerabat yang meninggal dunia.